Sudah baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag Umum Kepegawaian, Pengelola Kepegawaian atau yang mewakili, dan staf Subdata dan Informasi yang saya sayangi dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti acara sosialisasi. Saya ulangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti acara sosialisasi teknis laporan kepegawaian periodik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, apa suara kami terdengar jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas nggih? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, laporan kepegawaian periodik merupakan laporan yang menggambarkan kondisi terkini atau kondisi real pegawai di perangkat daerah baik yang berstatus ASN maupun non-ASN. Laporan kepegawaian ini dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau biasa kita sebut laporan kepegawaian tribulanan. Laporan kepegawaian ini sangat penting karena kami gunakan sebagai acuan bila mana terdapat ketidaksesuaian data pada aplikasi yang kami kelola. Mengingat pentingnya acara ini, kami berharap Bapak Ibu dapat mengikutinya sampai selesai. Baik, sebelum masuk ke materi teknis, mari kita dengarkan arahan-arahan dari Bapak Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi. Kepada Bapak Agus Haryanto, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari OPD yang telah hadir, walaupun kami melaksanakan secara Zoom, namun kami apresiasi banget karena hal ini penting juga terkait dengan administrasi terkait dengan data informasi ASN. Yang utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, oh ya, saya menyapa Mas Farid dan rekan-rekan. Ini adalah teamwork saya di bidang pengadaan, pemberhentian, dan data informasi. Terkait dengan data dan informasi Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Mas Farid, karena data itu penting. Karena data itu bisa menunjukkan eksistensi dari masing-masing OPD. Tentunya data itu harus valid. Nah, saya melihat ini hasil evaluasi ya. Semoga tidak semuanya melakukan hal yang belum sempurna. Artinya begini, yang penting dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, kalau kami meminta data, tolong dipahami dulu formnya. Jangan copy paste, langsung akhirnya ada hal-hal yang tidak sinkron pada saat kita validasi. Tentunya akan menyulitkan bagi kami. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, ini ada OPD ya, semua ya. Anggap aja OPD yang terbesar di Kabupaten Pasuruan, Dinas Pendidikan. Itu jumlah pegawainya 4.000 sekian. Kesehatan itu 2.000 sekian, hampir 3.000. Nah, kalau data yang Bapak Ibu sampaikan, agak didekatkan mic-nya, Pak. baik. Kalau Bapak Ibu
cukupi data tetapi tidak menghiraukan format yang telah kami tetapkan, itu akan sangat berdampak kepada pengelolaan data. Karena kami dituntut untuk cepat, Bapak Ibu. Beberapa kali kami sampaikan mulai dari PDM, pemutakhiran data mandiri yang diampu oleh BKN, kita sampaikan. Ternyata dari hasil proses validasi masih ada ditemukan beberapa data yang salah. Nah, bagi yang melek data, istilah saya maaf, yang mengikuti perkembangan dan atau aware terkait dengan datanya, itu alhamdulillah bisa diketahui. Misalkan, oh ternyata nama saya ada yang salah. Nah, nama yang salah akan berdampak signifikan kepada pengusulan pensiun. Nah, jangan sampai data Bapak Ibu salah gara-gara keteledoran kita bersama. Setiap kali Bapak Ibu menerima, entah itu SK berkala, entah itu kenaikan pangkat, entah itu apapun ceritanya terkait dengan administrasi kepegawaian, tolong di-recheck segera. Begitu diketahui ada data yang salah, kembalikan. Enggak ada masalah, kembalikan kepada yang memberi SK tersebut. Ya, saya melihat nama harus sesuai dengan ijazah, bukan akte kelahiran. Ada lagi, lahir, tanggal, bulan, tahun lahir. Ada beberapa pegawai kemarin karena gini, untuk penyelesaian data itu tidak serta-merta selesai di kami, end proses di kami. Kadangkala kalau data itu terkait dengan tanggal, bulan, tahun lahir ataupun nama itu harus dikomunikasikan dengan BKN Jakarta. Dan prosesnya tidak cepat, Bu, Bapak. Artinya ada pegawai Kabupaten Pasuruan namanya salah, NIP-nya salah karena tanggal lahirnya berbeda, dan yang bersangkutan akan memasuki pensiun, gopoh di akhir-akhirnya. Nah, hal ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau kita aware, kita cermati, semua hal yang saya sampaikan tadi tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, tanggung jawab terkait dengan keabsahan data mohon dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Bapak Ibu, kalau di kecamatan mungkin jumlah ASN-nya 20 misalkan kan gitu. Di dinas ada yang 70, ada yang sampai 200, itu beberapa. Nah, ayo kita mulai dari sekarang, kita bangun sinergitas, komitmen untuk menyelesaikan data ini. Kemarin di MySAPK, kita ngomong MySAPK ya. Kemarin sesuai dengan verifikasi masih seperti yang saya sampaikan, ada kesalahan. Coba dicek ulang kepada yang bersangkutan. Bapak Ibu pengelola kepegawaian bisa meng-cross check ulang terkait dengan data yang bersangkutan. Kemarin sebenarnya tujuan dari PDM kemarin itu langsung ke person yang bersangkutan. Namun kita menyadari bahwa tidak semua ternyata pegawai ASN di Kabupaten Pasuruan itu bisa menyelesaikan PDM secara mandiri. Nah, ini awal mula kesalahan. Mereka pasti menyalahkan penginput. Penginput itu tidak lain adalah pengelola kepegawaian OPD. Nah, saya rasa hal ini tidak fair kan, karena PDM itu sifatnya personal, pribadi, masing-masing melalui email masing-masing. Itulah fenomena yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dan mohon kita tinggalkan yang kemarin, kita ikuti sesuai dengan aturan yang baku yang ditetapkan. Kemarin saya menghadiri rakor Kemis Jumat ya, 16-17 kemarin di Semarang. Kebetulan ada Menpan RB dan BKN. Nah, kalau MySAPK itu lambat laun
sudah akan bermigrasi ke SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Nah, kemarin sebelumnya kan ada Mas Farid itu komunikasi koordinasi dengan bidang pengadaan terkait dengan katakanlah besetting. Itu sudah berubah Bapak Ibu. Artinya dinamisasi data yang diminta oleh BKN itu sangat dinamis banget. Ya, mungkin Mas Farid dan rekan-rekan yang lainnya di bidang data khusus untuk masalah besetting, karena saya minta besetting masukkan ke dalam laporan triwulan agar kita nanti tidak kesulitan di akhir, ya. Tapi ada data yang berubah. Oleh karena itu, mungkin nanti gini, Mas Farid, khusus untuk form besetting nanti kita sesuaikan lagi. Artinya, kami berharap Bapak Ibu tidak 2 kali kerja gitu. Namun yang harus disamakan persepsinya Bapak Ibu sekalian, pengelola OPD, kepegawaian di OPD, Bapak Ibu wajib mengisi data real time, artinya katakanlah nama, gelar, lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, ada nama jabatan sekarang. Nah, nama jabatan itu kalau ini perkembangan lagi, kemarin PP 41 ya sudah berubah menjadi PP 45 2023. Bahkan dikeluarkan lagi nama jabatan yang disederhanakan oleh pemerintah. Dari sekian ribu nama jabatan nanti pasti sesuai dengan Kemenpan 1103 2023 itu nama jabatan pelaksana hanya ada 3. Clerk, terus teknisi sama operasional. Kan gitu. Nah, oleh karena itu monggo masing-masing membaca aturan main yang saya sampaikan itu. Jangan sampai tidak mengupdate. Khusus untuk nama jabatan, monggo nanti ini kan dinamisasi, koordinasikan dengan bagian organisasi, Mas. Nah, dalam hal ini ada kelas jabatan. Ke depan itu pangkat golongan tidak lagi mendominasi. Karena Dupak sendiri itu sudah ditinggalkan. Semua mengacu kepada kelas jabatan, Bapak Ibu. Oke ya, semakin ke depan tantangan ASN semakin tangguh, artinya banyak rintangan yang harus kita hadapi dan kita harus ikut berevolusi untuk perkembangan tersebut. Bagi yang tidak mengikuti akan ya ditinggal atau tergilas. Oke Bapak Ibu sekalian ya, intinya alhamdulillah ini diinisiasi oleh rekan di data. Karena keterbatasan anggaran, lakukan Zoom aja. Kan gitu. Nanti gak apa-apa. Semuanya bagi Bapak Ibu silahkan. Kami persilahkan manakala aku gak puas terkait dengan Zoom. Saya datang, monggo silakan. Kami terbuka lebar. Ya, silakan komunikasi dengan rekan-rekan kami. Perlu saya sampaikan bahwa seperti saat ini perkembangan dinamika kan begitu cepat. Dulu karpet. Ya tadi ada Bapak OPD, kepala OPD, Mas ada karpet yang hilang dan sebagainya. Gimana caranya? Sekarang karpet itu virtual. Ya, artinya Bapak Ibu cukup menunjukkan aplikasi yang nanti silakan ditanyakan nanti ke Mas Farid, silakan dijelaskan Mas Farid. Kepada semuanya, apabila ada hal-hal yang kurang jelas silakan tanya ke kami. Tidak jarine nggih, nanti gak ketemu dan salah. Kan gitu ya. Oke, sekali lagi NIP nomor induk kependudukan, nomor induk kepegawaian, nama, pendidikan. Pangkat terakhir harus diupdate. Sekali lagi tingkatkan IP ASN, Indeks Profesionalisme ASN. Profesionalitas ASN. Melalui apa? Peningkatan kompetensi tentunya. Melalui diklat-diklat teknis.
baik struktural maupun diklat teknis yang lainnya. Satu hal lagi, mohon pengelola kepegawaian atau OPD yang memiliki jabatan fungsional, ya, yang memiliki jabatan fungsional, kan itu sudah ada permenpannya. Tolong diinventarisir. Silakan ajukan untuk ditetapkan rekomendasi dari pembina jabatan fungsional. Misalkan, statistisi, misalkan statistik. Itu kemarin sudah keluar itu ada. Nah, ini diinisiasi oleh, maaf, yuk kita berkomitmen, jangan saling menjaga katakan rekan kami di bidang organisasi. Kasihan itu Mas Yanu itu ada. Dia mengelola Kabupaten Pasuruan. Ayo, kitalah yang ikut. Kalau ada amanat harus ditetapkan oleh pembina jabatan fungsional, lakukan. Dan itu pun harus dikawal Bapak Ibu. Kesehatan. Berapa sih sebenarnya jumlah dokter, jumlah bidan, jumlah bla 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 nama nakes di Kabupaten Pasuruan itu idealnya. Setelah itu dapat dari pembina jabatan fungsional, tidak berhenti di situ. Kasihkan ke kami, ke BKPSDM. Nanti kami akan memfasilitasi langsung ke Kemenpan RP untuk ditetapkan formasinya. Jadi, ini mumpung kemarin ada surat per tanggal 15 Maret dari Menpan RB. Itu formasi sudah dibuka mulai hari ini 20 sampai 30 April. Nah, kami nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu formatnya. Kemarin saya ada tantangan sebenarnya bagi saya. Tak florkan informasi kepada OPD. Tapi sintak jak ngomongin enggak sama persepsinya. Bisa buyar nanti informasinya. Nah, ayo, kalau kita sudah tune in 100%, saling bisa memahami, oh ini teknisnya demikian, enak Bapak Ibu. Tapi kalau asal, ya emak. Nah, nanti kami bantu semua OPD. Memang ke depan, ini di 2023 ini ada 2 kali tes. Tes JF teknis nanti di Kabupaten Pasuruan tanggal 7 April 2023. Tolong sampaikan kepada semua non-ASN kita yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi kompetensi, diingatkan kembali. Belajar. Dan silakan dipahami, dipenuhi apa yang dituangkan melalui keputusan Panselda, agar pada saat pelaksanaan seleksi tidak disuruh kembali. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu jelas ya apa yang penekanan yang saya sampaikan, mohon dipahami. Selanjutnya, selamat mengikuti sejenis sharing session kan gitu. Kalau Bimtek enggak lah. Sharing session oke, tepat. Saya sampaikan, saya serahkan kepada Mas Farid dan rekan-rekan untuk menghandle acara ini karena saya bergeser lagi melanjutkan rapat kerja saya. Oke, Bapak Ibu tetap semangat untuk mewujudkan data ASN di Kabupaten Pasuruan menjadi data yang valid terintegrasi nanti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Baik, demikian yang disampaikan oleh Bapak Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi. Seperti yang tadi beliau sampaikan, bahwasanya data itu sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mohon Bapak Ibu mulai dari sekarang care terhadap data kepegawaiannya. Silakan ketika Bapak Ibu mendapatkan SK apapun dari BKPSDM, cek datanya, cek yang ada di SK itu apakah sudah sesuai apa belum. Kalau belum sesuai silakan dikembalikan ke BKPSDM. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengecek di
aplikasi MySAPK, terutama data-data yang disebutkan oleh Pak Kabid tadi, NIK, NIP, nama, pangkat terakhir, itu merupakan data-data dasar kepegawaian. Itu sangat penting, silakan cek, kalau nggak sesuai laporkan ke kami, biar segera kami tindak lanjuti. Seperti itu, nggih. Tahun 2022 akhir, kami telah melakukan evaluasi terhadap laporan kepegawaian periodik. Tepatnya laporan tribulan 3. Di situ setelah kami evaluasi masih ada sekitar 616 kesalahan input data dari sekitar 60-an perangkat daerah. Jadi yang mengumpulkan laporan tribulan ini bukan hanya OPD besar, tapi juga Korcam, SD, kemudian SMP, Puskesmas, dan lain-lain. Itu masih ada sekitar 60-an yang keliru, ada kekeliruan. Total sekitar 616 kesalahan input data. Jadi mohon Bapak Ibu nanti untuk memperhatikan dengan baik, jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Saudara Nanang. Ada beberapa perubahan-perubahan terhadap pada template laporan tribulan. Nanti tolong itu dicermati. Informasi yang kami sampaikan lagi, tanggal 6 April tahun 2022, BKPSDM telah meluncurkan aplikasi Siap Gerak. Bagi yang belum tahu, ada beberapa fitur layanan kepegawaian yang bisa digunakan. Jadi usulan-usulan itu saat ini beberapa sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Siap Gerak. Sampai dengan saat ini sudah total sekitar 1.800 usulan masuk, usulan layanan kepegawaian melalui aplikasi ini. Salah satunya adalah usulan izin belajar dan tugas belajar. Baik, demikian mungkin informasi singkat dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya suara saya ini? Bisa, bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Nanang Adi Santoso. Selama ini mengampu laporan kepegawaian. Jadi kita kemarin yang sudah ada di grup, sudah kami share untuk bisa diuji coba. Secara umum pengisiannya itu sama, Bapak Ibu. Jadi kita ngisinya juga tetap sama ya, nama, NIP dan sebagainya. Yang berbeda hanya ada di laporan besetting, ada tambahan laporan besetting. Bedanya dengan yang tahun kemarin, kalau yang tahun kemarin yang muncul adalah nama jabatan saja. Kalau misalnya nama jabatannya ada di 2 tempat, itu munculnya cuma 1. Kalau sekarang enggak, jadi langsung di bawah strukturalnya, jadi langsung muncul seperti itu. Monggo izin share screen ya. Nah, tampilannya yang baru jadinya seperti ini Bapak Ibu. Yang kemarin kan biru-biru nggih, sekarang hijau-hijau. Enggak apa-apa buat ganti suasana nggih. Sebelum jenengan buka laporan ini, pastikan tulisan di sini ada namanya enable content, itu jenengan klik dulu. Kalau belum diklik nanti rumusnya tidak jalan. Di sini ada yang belum ada yang belum download laporannya? Siap sudah. Sampun nggih.
Sudah. Jadi, nggih. Pak, ini nggak boleh disimpan save as ke workbook ya, harus makro Boleh. ya, Makro, Pak. Nggih. boleh workbook ya. Nggih. Jadi nyimpannya sekarang pakai makro karena database-nya lumayan gede, Bapak. Kalau pakai rumus lemot banget. Nggih. Nggih. Kemarin kami sudah nyoba pakai yang pakai rumus ternyata lama isinya itu lama, lemot. Jadi kita inisiatifnya pakai makro. Cara pengisian tidak ada bedanya nggih sama yang kemarin, cuma ada beberapa perubahan. Di sini kita tetap berhadapan dengan sheet home. Sheet home ini isinya sama OPD, kelompok, unit kerja. Kalau yang di OPD besar seperti badan, terus dinas, yang dipilih adalah yang induk. Nama OPD, diisi nama OPD-nya. Lalu kelompok diisi induk, unit kerjanya diisi nama OPD. Kalau yang SMP seperti biasa, yang OPD-nya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelompoknya adalah kelompok OPT Satuan Pendidikan SMPN. Kalau yang Korcam dipilih nama Korcamnya. Kalau unit kerja disesuaikan yaitu nama SMP dan nama lembaga nggih. Lalu penandatangan. Penandatangan ini adalah kalau di dinas atau badan adalah eselon 2. Kalau misalnya yang tanda tangan bukan eselon 2 maka diisi nama yang menandatangani terus atas namanya diisi kepala dinas atau kepala badannya. Kalau untuk puskesmas yang menandatangani adalah kepala puskesmas atau kepala UABF-nya. Kalau kepala UPT yang menandatangani ya kepala UPT. Kalau Korcam bagaimana? Monggo bisa yang menandatangani bisa dari KS K3S. Oke. Kalau yang menandatangani adalah orangnya sendiri, misalnya eselon 2-nya sendiri, kepala dinasnya sendiri, maka atas namanya tidak perlu diisi Bapak Ibu. Mengaca di tahun yang kemarin itu masih banyak yang diisi, jadi di laporannya nanti munculnya double. Khusus untuk sekretariat daerah, bagian-bagian atas nama tidak perlu diisi. Lalu kita ke bawahnya lagi periode laporan. Nah, periode laporan ini seperti biasa tinggal drop down aja. Kalau tahun diisi tahun seperti biasa. Yang berbeda di sini yaitu tanggal laporan. Tanggal laporan kita pakai rumus Bapak Ibu. Jadi ketika laporannya dirubah di bulan 1, maka tanggalnya langsung jadi 31 Maret. Kalau tribulan 2 jadi 30 Juni, tribulan 3 jadi 30 September, tribulan 4 jadi 31 Desember. Lalu yang beda ini reference code. Ini nanti jenengan bisa dapatkan setelah mengirim laporan ke kami. Jadi nanti bisa ditandatangani lalu dikirim lewat hard copy atau aplikasi TNDE yang sudah ditandatangani. Terus yang di tengah ini seperti biasa statistik. Yang di sebelah sini link to entry data. Yang di sebelah sini laporan. Yang berbeda di sini adalah ada laporan besetting versi 2. Laporan besetting GFT sama laporan proyeksi kebutuhan 5 tahun. Dari sheet home ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Nanang, Halo, okay. dari Koordinator Pendidikan Kecamatan Tutur, Pak. Siap. Untuk penandatanganan, tadi disampaikan bahwa yang menandatangani adalah K3S. Sedangkan untuk lembaga pendidikan di Tutur kan 32 lembaga. Apakah nantinya dari 32 lembaga ini digabung jadi satu, ataukah untuk tahun 2023 ini sendiri-sendiri? Untuk pengirimannya lebih baik jadikan satu aja Bu di koordinator. Kalau tanda tangan bisa tanda tangan KS-nya masing-masing tidak apa-apa.
Nanti dikumpulkan di koordinator, nanti dari koordinator dikirimkan ke kami. Dan tidak Oh, mengirim jadi sendiri. Nggih. ya, jadi dalam bentuk RAR gitu Pak ya? Dalam boleh Dalam boleh bentuk RAR. Oh ya. boleh. Nggih. Di apa? Di laporan kami sudah mengakomodir RAR kok, Bu. Sudah diakomodir untuk RAR. Nggih. Terima kasih Pak Nanang. Monggo. Yang lain monggo. Bertanya Pak Nanang Siap. dari Puskesmas Sukoharjo. Nggih. Di sini kan tadi dijelaskan bahwa setelah kita mengirimkan laporan Excel, di Nggih. link laporan itu ada reference kode dan harus divalidasi. Mohon info ini munculnya kode itu langsung setelah kita kirimkan link atau menunggu berapa hari kerja atau bagaimana? Mohon petunjuk, terima kasih. Oke, siap, matur nuwun. Untuk reference code nanti setelah ngirim nanti akan kami share di grup ya untuk share reference code-nya. Jadi jenengan tinggal kopas saja. Nah, ini nanti bentuknya seperti kode tadi untuk memastikan bahwa yang jenengan kirim dengan yang jenengan kirim lewat Excel sama yang jenengan kirim lewat hard copy atau TND itu sama. Itu maksudnya untuk referensi kode itu seperti itu. Mungkin untuk pengecekannya butuh 1 atau 2 hari mungkin. Baru Oke, nanti siap. kami share di Terima grup. kasih. Monggo, apa ada pertanyaan lagi? Ya, tanya Pak, ini dari Puskesmas Bonang Wetan. Siap, monggo. Untuk yang pengisian di data umum, untuk kelompok itu pilihannya ditulis apa Pak? Jenengan untuk puskesmas ya? Iya, Untuk puskesmas pilih yang UOBF puskesmas. yang kelompoknya. Ye, yang atasnya dinas kesehatan. Ini tidak ada Pak. Jenengan download yang mana Bu? Ye? Di situ kan Yang di-share oleh ini Dinas Kesehatan Pak. nah, di situ harusnya ada Bu. Yang ada tulisannya OPD itu harusnya ada ini. Jenengan lihat di share screen saya. Ya. Nah, itu kan filenya namanya Master Laporan Tribularisasi 2 OPD. Iya, sudah Oke, sama. sama nggih. Nah, Sama. ini jenengan pilih dulu yang atas dinas Ya, kesehatan. sudah Dinas Kesehatan. Yang Kelompoknya ini enggak muncul. ini harusnya muncul, Bu. Kalau enggak muncul berarti mungkin makronya belum jalan. Oh, gitu. Oke. Jalankan dulu makronya baru nanti bisa muncul seperti ini. Oke, di share screen saya sudah kelihatan nggih. Iya, iya. Terus unit kerjanya, Pak? Diisi nama puskesmas masing-masing. Monggo. Oh, iya. Nah, ini sudah muncul nama puskesmasnya. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Mohon izin, Pak Nanang. Oke. Dari Koordinator Kecamatan Lumbang. Siap. Untuk reference kode ini bagi koordinator ini nanti minta per lembaga apa cukup di koordinator? Koordinator aja enggak apa-apa. Di koordinator aja enggak apa-apa. Berarti cukup satu ya, satu kecamatan ya? Cukup satu. Oke. Siap-siap, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Mas Nanang, Dalam nggih, Bu. untuk atas nama gimana Mas? Atas nama kalau yang tanda tangan Pak Sekretaris nggih. Nggih. Untuk sekretariat DPRD itu atas namanya enggak perlu diisi, Bu. Oke, siap. Makasih, Mas. Nggih. Monggo ada lagi? Oke, ini ada lagi satu Bapak Ibu yang berbeda di pojok atas, pojok kanan atas. Ini ada link pelaporan dan petunjuk pengisian. Biasanya kan Bapak Ibu sering chat ke saya, gitu. Mas, link laporannya di mana? Link laporannya di mana? Sekarang enggak usah chat, ini di sini sudah saya sediakan, tinggal klik mawon. Di atas ini, gitu. Tinggal diklik mawon, langsung nanti menuju ke link laporan. Oke, dari sini sudah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada,
saya lanjut ke pengisian mawon nggih. Nah, ini Bapak Ibu, pengisiannya sama dengan yang kemarin-kemarin. Yang harus nyenang perhatikan adalah tanda di atas kolom. Ini ada warnanya. Kalau yang warna merah ini isinya rumus. Jadi jangan dikopas. Nggih, sudah nemu nggih? Di atas tiap nama kolom, nggih, ini ada warna merah. Itu berarti kolomnya adalah kolom rumus. Jadi jenengan tidak boleh diotak-atik. Kalau yang tidak ada tandanya seperti ini, berarti diisi secara manual, jenengan bisa kopas value dari laporan yang kemarin. Jadi di sini tetap ada gelar depan, nama lengkap, gelar belakang, NIP, NIK, NPWP, nomor HP, email. Nah, kalau ada kolom yang warnanya biru, berarti kolom ini kolom drop down. Kolom drop down. Bisa aja dengan kopas, bisa diisi dengan cara memilih. Tapi saya lebih rekomendasikan caranya dipilih aja. Takutnya kalau kopas, kalau nggak pas kopasnya, malah tidak karu-karuan nanti. Okay? Tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, agama, golongan. Ini sama. Okay? Jadi jenengan ketika kopas, jenengan kopasnya lebih aman per kolom. Jadi kalau gelar depan, ya gelar depan kolomnya dikopas dulu, baru dipaste. Nama lengkap, dikopas dulu dari yang lama, terus dipaste. Pastanya langsung di bawahnya nama, nggih. Di bawahnya apa? Nama kolom. Jangan di bawah sini. Ada beberapa yang ngopinya di bawah sini. Di bawah sini, jangan. Langsung di sini. Langsung di sini, nggih, kopasnya. Lalu untuk penulisannya tetap gelar depan, yaitu gelar yang sambut diakui. Nama lengkap seperti yang disampaikan Pak Kapit tadi dari ijazah, gitu. Lalu gelar belakang yang sudah diakui sama NIP 18 digit tanpa spasi. Masih ada beberapa unit kerja yang isinya dengan spasi, Bapak Ibu. Ini nanti pengaruh di laporan settingnya. Karena nanti ada perhitungan BUP, ada perhitungan apa batas usia pensiun, itu ada nanti dari NIP. Jadi pastikan NIP-nya pengisiannya benar. Lalu NIK 16 digit tanpa spasi, NPWP, nomor HP yang masih aktif, email yang dipakai email yang untuk My SAPK. Lalu jenis kelamin, ini tinggal pilih aja. Tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, masih sama ya, status perkawinannya, kawin, belum kawin, janda atau duda. Jadi belum ada status yang lain. Untuk agama sama dengan yang kemarin, tinggal pilih aja. Golongan juga. Nah, seperti biasa ini langsung rumus Bapak Ibu ya. Lalu TMT golongan, isinya sama dengan tanggal lahir dan kolom yang isinya tanggal, yaitu 2 digit tanggal, 2 digit bulan, 4 digit tahun. Di ini. Nah, contohnya seperti itu. Kalau jenengan tidak sesuai contoh ini, kemungkinan settingan
Komputernya adalah bahasa Inggris, jadi jenengan ganti ke bahasa Indonesia. Lalu jabatan. Nah, di sini ada list nama-nama jabatan. Apabila nama jabatan yang tertulis di sini tidak ada, maksudnya tidak ada di list ini, di OPD jenengan ada tapi tidak ada di list ini, monggo nanti ke Japri ke saya mawon. Untuk kesehatan ini banyak. Kami mengacu ke Pergub 157/2022 untuk nama-nama jabatan ini. Jadi nanti kalau Pergubnya baru, kemungkinan nanti bisa ganti lagi, tergantung nanti perubahannya seperti apa. Gitu. Jadi ininya tetap sama Bapak Ibu, ngisinya dengan yang kemarin itu sama. Bisa dikopas, jadi jenengan nggak perlu ngentri satu-satu lagi. Cuma yang berbeda nanti di pengisian subunit kerja. Ini nanti sedikit berbeda, ini masih saya contohkan yang di OPD. Kalau yang di sekolah, SMP, puskesmas itu karena pilihan subunit kerjanya cuma satu, jadi tidak masalah ya. Karena tidak ada pilihan yang lain, kita coba yang UPD. Ini saya contohkan di Dukcapil. Dukcapil, kita lihat. Nah, di sini coba kita lihat di administrator database kependudukan. Nah, kalau yang kemarin, misalnya kita langsung mengisi di subunit kerjanya, misalnya diletakkan di bidang, gitu nggih. Kan seperti ini, nggih. Nah, di sini BOP-nya tidak keluar. Karena apa? Karena administrator kependudukan ahli muda, administrator database kependudukan ahli muda, ini secara peta jabatan dia tidak ikut di bawah bidang. Gimana kita caranya tahu? Kita lihat di laporan budgeting. Nah, administrator database kependudukan ahli muda itu ada di bawah kepala dinas pendudukan dan catatan sipil. Jadi jenengan ngisinya nanti masuknya bukan di bidang, meskipun secara real beliaunya di bidang, tapi masuknya di dinasnya. Jadi ada perbedaan dari yang kemarin entry-nya ya. Sekarang aja. Nah, ketika di sini diisi dinas kependudukan catatan sipil, nah, maka di sini akan muncul BUP-nya Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nah, BOP-nya akan muncul. Kalau BOP-nya tidak muncul, kemungkinannya nanti NIP-nya salah, statusnya bukan aktif, atau yang lain yang masih aktif, lalu subunit kerjanya yang salah. Nah, untuk karena secara real beliaunya mungkin di bidang ya, ditempatkan di bidang, maka ditulisnya di sini Bapak Ibu. Ditulisnya di keterangan subunit kerja. Jadi misalnya administrator database kependudukan ahli muda ditempatkan di
bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Nah, maka di keterangan sub unit kerja ditulis bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Ini tidak pakai spasi. Oke. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo. Mohon izin Mas Nanang, dari bagian tentang pemerintahan Sekda. Siap, monggo. Iya, ini terkait itu lah Mas. Kalau kita lihat ini sub ini kerjanya Mas. Kalau sekretariat daerah. Iya, bukan tentang pemerintahan misalnya. Kita coba tapung ya. Iya. Iya Mas. Makasih. Oke, salah telah. Sekretariat daerah. Nah itu Mas. Bapak Ibu memang agak lama karena database-nya lebih besar daripada yang kemarin ya. Hampir 3 kali lipat. Nah, kalau bagian cuma 1, Pak. Iya, contoh punya Pak Kabak, iya. Iya. Contoh punya Pak Kabak aja. Kepala bagiannya. Kepala bagian. Iya itu Mas. Soalnya BUP-nya tadi tidak muncul lah. Apa tak coba? Ini muncul Bapak. Udah, oh iya. Oke Mas. BUP itu bisa dilihat dari NIP. Oh iya. Lalu jabatan. Iya. Sub unit kerja sama status. Oke nanti tak coba lagi Mas. Matur nuwun Mas Anang. Kalau misalnya ini statusnya meninggal misalnya. Oh iya. BUP-nya enggak muncul Bapak. Udah aktif kok. Maksudnya itu. Jadi kalau misalnya aktif, otomatis muncul dia BOP-nya. Ya tadi soalnya tak coba, mungkin belum saya teliti lagi untuk sub unit kerja atau NIP-nya ya Mas. Kalau bagian sawo cuma 1 Bapak untuk sub unit. Oh ya itu aja ya. Oke. Ya, siap. Matur nuwun Mas Nanang. Matur nuwun. Kecuali yang protokol bagian protokol itu 2. Satunya bagian, satunya sub bagian protokol. Monggo yang lain. Pak Nanang tanya lagi. Monggo. Monggo Bu, monggo lanjut. Monggo. Pada kolom tersebut ada status, itu waktu saya drop down ada tulisan masa persiapan pensiun. Di wilayah Kecamatan Tutul ini untuk yang persiapan masa pensiun tahun ini tuh banyak. Nah, masa persiapan pensiun ini dimulai kapan, Pak? Masa persiapan pensiun. Masa persiapan pensiun itu 1 tahun sebelum TMT. Sebelum BUP. 1 tahun sebelum TMT. 1 tahun sebelum BUP. Jadi misalnya pensiunnya tahun 2023 bulan November, maka November tahun 2022 sudah bisa mengajukan MPP. Oh, jadi itu nanti statusnya masa persiapan pensiun itu bukan aktif. Nanti masa persiapan pensiun. Makasih Pak.
nanti MPP itu ada SK-nya Ibu. Jadi jenengan mengajukan atau tidak. Kalau tidak berarti nggih tidak termasuk MPP, berarti masuk aktif. Ngoten. Terima kasih Pak Nanang. Nggih. Monggo. Dari mana? Assalamualaikum Pak. Kecamatan Waalaikumsalam. Grati. Izin Mas Nanang. Nggih, Kecamatan Grati monggo, Kecamatan Iya. Grati. Nggih. Pak, untuk yang jabatan di situ tidak ada pilihan camat. Jenengan sudah milih camat apa belum Bu di sini Bu? Sudah milih kecamatannya apa belum? Oh, yang itu. Nah, di home-nya harus diisi dulu. Nggih. Sudah, yang itu sudah dipilih. Sampun, kita coba nggih Kecamatan Grati nggih. Oke. Pastikan makronya jalan. Kalau makronya tidak jalan, jenengan rubah juga cuma tidak jalan. Kenapa? Coba Kecamatan Grati. Oh, sudah. Nah, ini Kecamatan Grati nggih. Oke. Kita lihat Pak Camat. Bapak-bapak camat ada? Ini ada, Bu. Oke, Camat Grati. Masa enggak ada Pak Camat? Enggak tampil di sini, Pak ya? Oh, oke. Berarti makronya jenengan belum jalan. Oh. Masih ada tulisannya kuning-kuning di atas, enable content. Oh iya. Oke, itu harus diklik dulu baru diganti di home. Nah, di data umumnya baru diganti. Kalau diganti dulu, itunya masih kuning, nggak bisa. Ya, sebentar saya coba dulu. Oke, monggo. Monggo yang lain. Ya, assalamualaikum Mas Nanang. Oke, tadi apa? Pesda, monggo. Ya, Mas Nanang untuk yang analis kesehatan tidak tercantum, belum tercantum. Analis kesehatan. Nggih. Di Lapesda nggih. Nggih. Pesda, sedap nggih. Tapi sampun di anu nggih, sampun di apa? Enable kontennya sampun. Ya, sudah dicoba. Saya sudah coba. Nggih. Analis kesehatan. Oh, nggih. Hanya 2 analis aja itu yang tercantum. Pranata Labkes nggih, Pranata Labkes kalau analis kesehatan. Mohon izin. Pranata Laboratorium Kesehatan. Pranata Nama Laboratorium JF-nya. Kesehatan. Nama JF-nya Pranata Laboratorium Kesehatan. Si. Oh iya, nanti itu aja nggih. Nanti Japri Mawon nanti sama Dinas Kesehatan juga. Oke, siap. Terima kasih Mas Nanang. Oke. Terima kasih Mas Nanang. Siap. Monggo. Mas Nanang. Dalam. Mas Nanang izin. DP3AP 2 KP, Mas. Monggo Bu, KB Bu. Oke, mau nanyakan, ini kan laporan trip 1 periode Januari sampai Maret, nggih. Nggih. Nah, sedangkan di 3 Maret kemarin ada mutasi. Nggih. Sedangkan untuk yang kabit kita, KB sama kabit Dolduk itu kan mutasi, apakah tetap dimasukkan di laporan ini? Untuk statusnya juga bagaimana? Dan untuk yang baru kita juga masukkan statusnya bagaimana, nggih, Mas? Oke. Iya Bu, seperti yang kemarin-kemarin ya, untuk yang pindah, mutasi, pensiun, meninggal, pokoknya yang status-status yang tidak aktif, itu tetap ditulis, datanya tetap ditulis, tetap dimasukkan, statusnya aja yang diganti Bu, yang di belakang. Oh gitu. Nah, statusnya berarti tetap untuk yang lama kita tetap masukkan karena beliaunya Januari-Februari masih ada, nggih.
tapi statusnya mutasi. Sedangkan Status untuk yang mutasi. pejabat yang baru juga kita masukkan Masukkan aktif dengan gitu nggih, status Mas, nggih, aktif. statusnya. Nggih. Oh, Nggih, nggih. catat. Matur nuwun Mas Nanang. Nggih. Izin Mas Nanang. Nggih, Bu. Monggo. Monggo. Mas Sekretariat Nanang, DPP. untuk Dalam. keterangan jabatan atau tugas tambahan itu apa Mas Nanang isinya? Nggih. Keterangan jabatan atau tugas tambahan ini kalau misalnya yang Untuk keterangan jabatan sama Nggih. tugas tambahan isinya? Nggih. Untuk keterangan jabatan sama tugas tambahan, kalau misalnya nggih, kalau misalnya ada kabak di jenengan dapat tugas sebagai PLT. Nah, itu bisa ditulis di situ, Bu. Oh, oke. Nggih. Ini saya sudah ngerjakan untuk jabatan sekretaris DPRD, enggak ada, Mas. Sekretaris DPRD. Coba nggih. Kita lihat. Ya, iya. Ini pas remote. Bisa ya? Oke, sekejap ya, Bu. Masih loading. Untuk yang untuk yang PLT, jadi misalnya ada di OPDA, jadi PLT di OPDB, maka yang laporan adalah OPDA, bukan yang di OPDB. Jadi biar tidak double Bapak Ibu. Nggih. Ini Bu, sekretaris DPRD Bu. Ada. Halo, Bu Dewi. Ya, Mas. Ada ini, Tadi saya sekretaris DPRD. nggak bisa punya saya, Mas. Oh, Halo? ini bisa ya? Oh, iya, ya. Makasih, Mas. Makasih. Monggo dari ini yang raise hand. RS sudah manggil. Monggo. Gimana tuh Mas Nanan? Ibu, monggo. Tanyakan terkait dengan jabatan. Oke. Jabatan kami ini ada yang tidak muncul. Untuk jabatan-jabatan kemarin penyetaraan, hasil penyetaraan itu belum muncul. Kemudian untuk jabatannya juga, kelas jabatannya juga belum muncul. Itu otomatis ya, secara otomatis kalau seumpama sudah mengisi jabatan, otomatis jenis jabatan dan kelas jabatannya otomatis nggih. Nggih, nggih. Untuk penyetarannya kemarin jabatannya apa Bu? Untuk analis keuangan pusat dan daerah, ahli muda, terus analis perencana juga ahli muda, tidak ada. Terus analis diklat, analis humas ya, Pranata Humas, ahli muda juga belum ada. Oke, kita cek dulu ya. Oke, siap Mas Nanang, matur nuwun. Kita lihat rumah sakit Bangil ini soalnya cukup banyak, hampir berapa ya, 100 lebih untuk jabatannya. Masih proses. Oke, jadi semakin banyak jabatannya semakin lemot Bapak Ibu. Apa-apa, ditunggu aja.
Nggih, untuk memastikan jenengan cek Pergub 157 Mas. 152. Pergub tentang kelas jabatan, di situ jenengan cek apa sudah ada masuk di situ apa belum. 157 nih. 157 2022. Nah, di situ jenengan cocokkan dengan yang sudah yang muncul di laporan kami. Kalau misalnya ada yang tidak muncul, jenengan tandai mawon. Nanti kita tambahkan. Oke. Siap, Mas Anan. Oke. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Sambil menunggu loading ini belum selesai. Monggo. Jadi pengisiannya seperti itu Bapak Ibu, yang berbeda cuma di sub unit kerja sama pengisian jabatan. Jadi harus sesuai dengan petanya. Kalau tidak sesuai dengan peta nanti tidak muncul rumus-rumus di belakangnya, sampai laporan di belakangnya juga tidak akan muncul. Jembanil tadi keuangan. Oh iya, pusat dan daerah tidak ada. Monggo nanti yang jabatannya tidak ada, jangan cek di Pergub 157. Apabila di situ ada, jangan kasih listnya ke saya, nanti kami tambahkan di laporan. Yes. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau yang pokoknya yang merah-merah ini rumus nggih Bapak Ibu, jadi jangan diotak-atik. Monggo, ini dari Vivo 2007. Waduh, lama berarti nggih 2007. Sekarang sudah 2023. Monggo. Present, tidak ada. Kecamatan Gati, monggo yang resen. Izin Mas Nanang, dari Tapem lagi Mas. Oh, Tapem lagi, nggih, monggo Tapem. Mas, untuk keterangan jabatan atau tugas tambahan itu misal misal saya ya anak pengintegrasi sama. Nah, tugas tambahan pengintegrasi kepegawaian itu ditulis di situ bagaimana Mas? Kalau ada surat tugasnya monggo Pak. Oh, enggak ada. Ada surat tugas atau SK atau apa? Ada ya. Berarti sesuai di SK jabatan aja Mas ya? Iya, sesuai. Oke, matur nuwun Mas Nanang. Iya, Pak. Jadi yang diisi di keterangan jabatan atau tambahan itu yang ada SK-nya, ada surat tugas, surat penugasannya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya jadi PLT dapat SK ditaruh di situ. Untuk yang kolom jabatan tetap diisi jabatan definitif ya. Jadi bukan PLT atau PLH. Monggo dari Dinas Perikanan. Di unmute dulu, monggo. Oh. Halo, dengar ya? Ya, Mas, mau menanyakan. Dinas Perikanan kemarin itu, yang tahun kemarin itu memasukkan, kita jadi punya PPL ya Mas ya. Maksudnya Dinas Perikanan itu ada PPL, namun status kepegawaiannya itu dia ikut pusat. Itu kok dimasukkan juga apa enggak di laporan ini Mas?
Halo? Halo, nggih. Ya. Dimasukkan mohon Bu, enggak apa-apa Bu. Oh, dimasukkan yang aja ada ya. Nanti kan ada keterangan di belakangnya. Ada keterangan di. Di Oh, dalam gitu. keterangan itu jenengan isi bahwa ini ikut pusat, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Terus untuk yang tugas tambahan terkait apa namanya itu, kan pengurus barang. Kebetulan yang mengerjakan pengurus barang itu dia administrasi umum. Itu bisa dimasukkan nggih? Monggo. Jadi jabatan yang diisi definitifnya pengadministrasi umum. Nanti di keterangan jabatan atau tugas tambahan diisi bendahara barang ya, pengurus barang. Oh, gitu. Oh, nggih. Pokoknya Asalkan kan harus ada SK-nya ya. SK-nya. Oh, gitu. Nggih, nggih. Matur nuwun Mas Nanang. Itu sama-sama. Monggo yang lain. Sebelum kita lanjut ke P3K, PTT dan THR. Mohon petunjuk Pak Nanang. Dalam. Iya Pak. Gini Pak Nanang, di kami itu ada anak, tapi sampai sekarang belum ada SK-nya Pak Nanang. Padahal sesuai SK, sesuai anjab dan peta jabatan 2022 kemarin sudah ke analis perumahan. Terus sampai detik ini belum ada SK-nya. Mau petunjuk Pak Nanang. Nggih, Bapak diisi yang ada mawon nggih. Karena kalau belum ada SK-nya kan tidak ada dasarnya untuk ngisi itu. Jadi kalau misalnya masih ada yang kalau masih ada yang lama jenengan isi jabatan yang lama mau enggak apa-apa. Nanti di keterangan tugas di keterangan jabatan ini jenengan isi bahwa jabatan ini masih belum ada SK-nya begitu enggak apa-apa, Pak. Sedangkan di teman lain di TPP atau di aplikasi TPP itu sudah berubah walaupun tidak ada SK-nya Pak Nanang. Oh, wonten nggih. Nggih. Di apa? Di Perbup 157, Pak. Sampun dicek. Oh, ngoten nggih, nggih. Jenengan cek mawon kalau misalnya memang tidak ada nggih kita tambahkan tidak apa-apa. Nggih. Nggih. Oke, terima kasih Pak Nanang. Nggih, siap. Mohon bertanya, Pak. Monggo, monggo. Pak Gondang Wetan. Untuk ini pengisian yang apa jenis jabatan itu memang tidak, yang baru itu memang tidak ada rumusnya ya Pak? Ada Bu. Jangan isi jabatannya mawon. Nanti dia akan muncul sendiri. Oh, ya. Soalnya di saya kok enggak ada ya Pak, enggak ada rumusnya. Ada Bu, harusnya ada. Oh iya Pak, nanti Itu tak lagi. Ya Pak, makasih Pak. Nah, seperti di layar itu Bu. Ya. Harusnya seperti itu. Iya, iya Pak. Atau kalau perlu jangan download ulang enggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, makasih Pak. Monggo yang lain. Mas, izin Mas. Siap Bu, nggih. Mas, tadi itu saya cari di sekretaris DPRD jabatan. Ternyata tidak keluar, Mas. Yang saya unduh tadi. Diklik di pojokan sini. Nah, nanti kan muncul. Iya, sudah. Tidak ada, Mas. Berarti ini sudah di enable konten apa belum? Masih ada kuning-kuningnya apa belum? Di sini, di atas. Nah, sudah semua. Induk juga sudah semua. Kalau yang di atas ini masih ada kuning-kuning, berarti makronya belum jalan, Bu. Harus di enable konten dulu. Oh, iya, ya. Pokoknya sampai enggak ada kuning-kuningnya seperti ini.
kuning atau merah, pokoknya sampai tidak ada. Jadi bersih seperti ini, seperti di layar itu bisa. Monggo ya, dicek dulu Bu. Misalnya Mas ya, kalau tetap enggak ada, misalnya Mas ya, kalau di Tidak bisa Bu, kertas DPRD itu boleh enggak Mas? tidak Oke. bisa, tidak bisa. Nanti tidak muncul ke belakangnya. Ya tetap enggak muncul Mas. Dalam? Tetap enggak muncul di kita. Coba ininya dirubah lagi, yang kuning kerjanya dirubah lagi jadi sekretariat DPRD lagi. Oh, diulang lagi ya. Oke, coba nyata ulang lagi. Di sini bisa soalnya. Iya, makasih Mas. Iya, makanya saya ulang lagi Mas. Makasih Mas. Monggo, ada yang lain lagi? Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Mohon izin dari Kecamatan Lumbang, Pak. Siap, monggo Pak. Ini Pak, untuk pengisian di jabatan, Oke. kan gini, ada misalkan dulu petugas keamanan di aplikasi TPP itu sudah berubah menjadi administrasi kepegawaian. Dulu pernah mengajukan perubahan Pak 2022, tapi SK belum keluar, tapi di aplikasi TPP sudah berubah. Itu untuk pengisian di laporan tribulan itu gimana itu Pak? Diikutkan yang TPP mohon Pak. Ini insya Allah TPP-nya masih proses tanda tangan, soalnya banyak, jadi belum turun ke bawah. Mohon izin. Dalam. Di situ TMT jabatan masih kan belum tahu kita Pak. Dikosongin aja dulu nggak apa-apa Pak, nunggu SK-nya. Oh gitu ya. Ye. Oke, siap, terima kasih Bapak. Ye. Monggo, kalau ada yang lain. Pak Nanang, halo Mas Nanang. Iya. BPKPD Mas Nanang. Iya, monggo. Mas Nanang, itu tadi saya coba ngentri punyanya Pak Taban. Nah, itu BUP-nya kok bisa salah ya? Padahal saya koreksi tanggal lahir sudah betul. NIP-nya Pak. Dalam? NIP. NIP-nya juga sudah. Oh iya, NIP-nya yang salah Mas. Iya Mas, ternyata ngisi NIP-nya yang salah. Terima kasih Mas Nanang. Jadi BOP itu lihatnya kami di NIP Pak, bukan di tanggal. Oke. Terima kasih. Kalau NIP-nya salah, salah BOP-nya. Oke. Monggo. Berikutnya. Sampun, kalau enggak ada, kita lanjut sebentar ke si P3K. Ya. Izin bertanya. Monggo, BPBD, apa ada pertanyaan? BPBD itu di tampilan jabatan itu kan masih ada yang kemarin saya dapat masih belum ada untuk di jabatan CF kalau tidak salah, tambahan CF-nya. Coba itu sudah nyenan download yang baru yang jadi apa? Yang baru kemarin dapat hari cuman kan masih belum nyenan download lagi, download lagi. Kami update yang di web yang di sampun, insya Allah sampun diupdate download lagi. Mungkin nanti saya bisa minta lagi untuk yang di situ kan ada Pak, di filenya ada link pelaporan dan pengisian ini, jangan klik aja enggak apa-apa, sama kok linknya. Oh, nanti itu sudah bisa masuk ke sana saya. Itu nyenang klik nanti masuk ke laporan,
Insya itu sudah kami tambahkan kemarin. Termasuk yang eselon sama kelasnya kepala BPBD sama kabit-kabitnya, insya Allah sudah kami ganti. Betul. Monggo dicek yang terbaru di download. Siap. Nanti saya cek di laptop. Oke, seperti itu saja. Terima kasih, Mas Nanang. Pak Suryan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo DLH. Dari DLH. Siap. Dari DLH, Mas Nanang ini. Halo. Halo, Ya, ini untuk jabatan kepala dinas DLH itu kok enggak muncul, nggih? Yang di atas ini sampun enggak ada kuning-kuning, Bu. Kuning-kuning, enable content. Atas pojok sini. Ini. Oh, ini masih Nah, itu di enable content dulu baru dirubah ke DLH. Oh iya, ini sudah saya isi. Di sini sudah saya Boten. isi. Yang kuning-kuning jangan klik dulu sampai hilang. Baru diganti ke DLH. Kalau enggak gitu enggak muncul. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Mas Nanang. Nggih, siap. Salah. Nggih, kita lanjutkan sebentar ke P3K nggih. Saya sudah agak siang. Nggih. Untuk yang P3K ini sama dengan yang kemarin. Jenengan bisa kopas. Bedanya cuma sama seperti yang tadi di sub unit kerja. Ini aja. Lainnya insya Allah sama. Tidak ada perubahan yang signifikan, cuma itu aja. Sama tambahan nanti di bawah sini ada PUB. Nah, statusnya juga sama, cuma aktif non-aktif aja. Lalu kita ke sheet PTT. Nah, PTT ini tidak ada perubahan Bapak Ibu. Cuma ketambahan sedikit di keterangan subunit kerja, karena yang kemarin tidak ada. Nah, ini untuk mengakomodir keterangan di subunit kerjanya. Kemarin tidak ada. PTT yang ada NRPTT-nya, kalau yang tidak punya NRPTT berarti harus ke sheet THL misalnya, termasuk yang BLUD, terus yang tadi dari pusat, itu masuk di THL. THL sama dengan yang kemarin, cara pengisiannya yang bisa kopas, cuma ketambahan di keterangan subunit kerja. Sama statusnya juga aktif non-aktif. Monggo tinggal kopas-kopas saja. Kopasnya kopas value, jangan dikopas langsung, kopas value. Jadi klik kanan, copy, pilih yang value, atau di sini di paste spesial kalau nggak ada. Nah, ini jangan pilih yang value. Ngopasnya di sini Bapak Ibu, pas di bawahnya nama kolom, jangan di bawah sini, jangan di sini. Ini dari Briket, izin bertanya untuk pengisian tanggal lahir. Tanggal lahir itu tanggal, bulan, tahun. 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Sama, tanggal lahir, TMT, itu pokoknya yang isinya tanggal, formatnya seperti itu Bapak Ibu. PK Minongan, monggo langsung speak mauan PK Minongan. Untuk pengisian tanda tangan, pengisian penandatangan, diatur manual. Yang di depan yang di sheet home itu isinya manual. Jadi jangan ketik nama kampusnya siapa, NIP-nya berapa, pangkatnya apa, terus jabatannya kepala UABF Puskesmas mana. Atas namanya, kalau yang tanda tangan kepala Puskesmas tidak perlu diisi. Oke, sini aja. Mana sedangkan?
Bapak Ibu, ini sudah diisi THL nggih. Ini sama dengan yang tahun kemarin, ya nanti tinggal kopas saja. Nggak ada yang baru, cuma ketambah di keterangan subjek kerjanya aja. Pendidikan terakhir yang diakui nggih, yang ada di SK-nya. Terus jurusan, alamat rumah sesuai KTP, kecamatan, kota, sama seperti yang kemarin. Lalu kita ke laporan. Kita ke laporan. Untuk yang laporan rekap ini isinya rumus semua, jadi jangan tidak perlu ngisi apa-apa. Mas Nanang, mau izin? Halo. Oh, monggo. Mas, untuk ngisi keterangan subunit kerja? Diketik manual, Bu. Diketik biasa. Oh, diketik. Isinya sekretariat DPRD gitu ya? Halo. Kalau misalnya secara peta beliaunya misalnya ada di bawah sekretaris, di bawah apa? Di bawah jenengan misalnya. Di bawah subbag umum kepegawaian, terus ternyata diperbantukan di bidang, nah itu baru yang keterangan subunit kerjanya diisi bidang atau bagiannya. Berarti enggak ya, Mas? Kalau misalnya enggak usah diisi, enggak apa-apa. Dikosongi ya, Mas? Oke. Matur nuwun, Mas. Dari Beji, untuk daftar gigi di jabatan belum ada, harusnya ada. Kalau belum ada berarti coba jenengan cek di atas ini sudah di enable konten apa belum. Kalau masih ada kuning-kuning atau merah-merah berarti makronya belum jalan. Dihilangkan dulu, baru diganti ke puskesmas. SMPN 1 Kejayaan, oke. Untuk nomor SKTHL itu yang dipakai SK Komite atau SK Kepala Sekolah, pakai yang lebih kuat, Bapak. SK-nya pakai yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuat SK dari Dinas Pendidikan, pakai yang Dinas Pendidikan. SMPN 4 Pasropan, jembatannya untuk P3K apa BUP-nya memang tidak muncul. BUP-nya muncul kalau jenengan misinya sudah benar, Bapak. NIP 3K-nya, subunit kerjanya, jabatannya harus sudah sesuai. Terus statusnya harus aktif. Kalau itu tidak benar, berarti tidak akan muncul BUP-nya. Untuk P3K yang SK belum keluar, berarti kan belum kerja di tempatnya jenengan, berarti tetap tidak perlu diisi. Di menu statistik home tidak keluar. Oke. Kemarin ada beberapa miss, coba jenengan download lagi. Ada miss rumus. Oke, dari SMPN 1 Lumbang, monggo. Dari Disnaker, izin bertanya, PLT. Nah, PLT Kepala Dinas. Ini kalau yang PLT-nya dari dinas lain berarti tidak usah diisi. Berarti kan jenengan kosong untuk dinas. Kepala dinasnya kan kosong, berarti tidak usah diisi. DLH, data yang diisi terbaru untuk yang sudah mutasi per bulan Maret, jangan dihapus. Ditulis statusnya diganti dengan mutasi keluar. Apakah file boleh di-rename? Monggo, bisa di-rename, tapi nyimpennya tetap pakai XLSM, pakai makro.
SKTHL pakai terbaru, nggih, pakai terbaru. Yang tahun ini Pak, nggih, jangan tahun kemarin, apalagi 2 tahun kemarin. Oke, kita loncat ke laporan-laporan Bapak Ibu, nggih. Kita lihat laporannya. Nah, untuk yang laporan ini, laporan rekap, ini laporannya otomatis Bapak Ibu, jadi jenengan tidak perlu ngisi apa-apa. Kalau untuk menyesuaikan kolom tidak apa-apa, misalnya kurang lebar itu boleh. Tapi jangan di otak-atik. Ini isinya rumus semua. Laporan rekap, laporan jumlah tenaga berdasarkan agama ini juga otomatis. Terus laporan eselon ini juga otomatis. Nah, ini laporan struktural lowong ini ngisinya di semester 2, semester 2. Ngisinya di semester per semester ini, nggih. Bapak Ibu, ini ngisinya manual. Nah, ini yang sedikit perbedaan dengan kemarin. Jadi di laporan setting ini sudah muncul nama jabatannya. Monggo jenengan cek untuk nama-nama jabatannya. Dan posisinya ada di bawah bagian, bidang atau subbag apa. Ini sudah kami set sesuai dengan Pergub 157. Ini yang dikatakan Pak Kapit tadi, yang minta diintegrasikan seperti ini formatnya. Mungkin yang kemarin ikut sosialisasi di Inspektorat bulan Desember 2022, nah itu. Yang diisi adalah yang ini Bapak Ibu, yang kami warnai, yang warna putih tidak usah diisi. Karena itu sudah otomatis. Jenengan isinya kebutuhannya ada di sini. Sesuai dengan jabatannya apa. Misalnya sekretaris DPRD ini nggih contohnya. Sekretaris DPRD. Nah, itu kan di eselon pertama, eselon 2 jabatan tinggi Pratama. Fotonya berapa? Fotonya 1, ditulis 1 di sini. Oke. Nanti nah, di belakangnya akan menyesuaikan secara otomatis. Sama dengan jabatan-jabatan yang lain. Kalau misalnya jenengan ini contoh nggih, contoh pramu kebersihan. Tadi ngisinya jenengan isi sub unit kerjanya di bagian persidangan dan perundang-undangan. Ini tidak akan muncul di laporan ini. Jadi kalau pramu kebersihan jenengan ngisinya sub unit kerjanya adalah sub bagian tata usaha dan kepegawaian. Baru nanti akan muncul. Meskipun secara real beliaunya bekerja di sini, tapi di sub unit kerjanya tetap diisi sesuai petanya. Baru di keterangan sub unit kerja ditulis di bagian persidangan dan perundang-undangan. Itu ya. Lalu lanjut, ini setting untuk JF, untuk jabatan fungsional. Jadi yang ada di sini yang JF saja. Kalau tidak ada JF, ini kosong. Seperti kecamatan, ya, tidak ada jabatan fungsional, ini kosong. Isinya juga sama di kolom yang warna-warna ini. Kalau yang ini sudah rumus, jadi tidak perlu diisi. Lalu proyeksi 5 tahun, ini sudah otomatis. Jadi kalau isinya sudah benar, nanti akan muncul seperti ini. Jadi jenengan tidak perlu ngitung lagi. Yang jadi kasus baku umum yang lama mungkin ngeluh ya, ngitung seperti ini. Kita lihat di tanya pada ini ya.
Juni mau di PNS kan. Ngapunten Bapak Ibu, meskipun yang bawa RI1 kalau dia ndak ikut tes CPNS ya ndak bisa nggih. Anaknya Pak Jokowi aja ndak bisa kok. Oke, kalau mau laporan monggo ke bagian disiplin mungkin lebih cocok. Kalau mau laporan seperti ini, nggih. Kalau di sini enggak. Pokoknya dia punya SK honorer, honorernya kalau SK Bupati kita masukkan ke PTT, kalau enggak ke THL itu aja kalau di sini ya Bapak Ibu. Monggo dari sini ada yang ditanyakan? Mohon izin Mas. Siap. Monggo Bu. Berarti untuk Bu Lailin itu kan kemarin jabatannya Perisala Legislatif, sekarang kan sudah Kabak. Yang Perisala kita buat anu ya, tetap Langsung dirubah Bu, kalau beliaunya naik ya, jadi Kabak. Monggo langsung dirubah jadi Kabak. berarti yang lagi perisalanya kita del ya Pak ya, enggak Perisalanya dimasukkan. langsung diganti aja, bukan namanya sama kan nggih? Enggak dimasukkan maksudnya. Kan namanya sama orangnya kan sama nggih. Nggih. Iya, orangnya sama, jabatannya aja diganti. Jadi Kabak. Nggak perlu ngentri data orangnya lagi, langsung jabatannya mau langsung diganti. Ya, makasih Mas. Iya Bu. Dari Kecamatan Tosari, pengisian NIP dan NIK apa formatnya tertentu? Kalau NIP ya formatnya seperti itu Pak. Jenengan kan punya NIP ya itu NIP-nya. Jenengan tulis tanpa spasi, nulisnya tanpa spasi. Tanpa spasi, tanpa tanda-tanda yang lain. Pokoknya isinya angka 16 digit. Kalau di Excel biasanya nulisnya pakai petik 1 di depan biar kebaca teks. Untuk BOP-nya tidak muncul, bisa jenengan cek jabatannya. Bisa jenengan cek jabatannya, lalu sub unit kerjanya sudah sesuai dengan peta apa belum. Terus statusnya harus aktif. Kalau enggak akan muncul BOP-nya. Untuk proyeksi 5 tahun, ini sebenarnya lebih bisa menjelaskan yang dari pengadaan yang dari setting, karena masih ada kesibukan jadi nggak bisa. Intinya untuk yang proyeksi kebutuhan 5 tahun ini dia ngambilnya dari setting versi 2. Jadi entrian yang ada di sini nanti direkap jadikan proyeksi 5 tahun. Nah, misalnya sekretaris DPRD besetting saat ini nanti satu orang misalnya, terus di 2024 dia pensiun, maka nanti di sini di 2024 akan muncul 1. Berarti kebutuhan di 2024 adalah 1 orang. Makan cara gambaran kasarnya seperti itu. Jadi proyeksi 5 tahun ini akan melihat data sampai 5 tahun ke depan sesuai dengan jumlah pensiun BOP yang akan pensiun. Jadi pengisiannya di proyeksi 5 tahun ini isinya dari setting versi 2 sama data by name yang jenengan entry. Kalau data by name yang jenengan entry ini salah, otomatis yang belakang juga akan salah. Monggo, saya ditanyakan lagi. Izin Mas Ranang dari Tapem lagi Mas. Monggo Pak. Kembali ke home Mas, ke home awal. Ke home, oke. Ya. Nah ini Mas, yang saya tanyakan periode laporan tuh punya sampean di bulan 4. Ini sebenarnya di bulan 1 atau di bulan 4 lah? Ini contoh Bapak. Contoh iya. mawon. Contoh ya. Nah, untuk tanggalnya otomatis. Iya, tanggalnya otomatis. Oke. Oke, matur nuwun Mas Ranang. Ya monggo dilanjut. Assalamualaikum.
Dari SMPN 2 Gempol. Untuk lembaga sekolah, komite atau dari kepala sekolah, pakai yang paling kuat, yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuat dari kepala sekolah, ya pakai kepala sekolah. Kalau nanti ada yang dari dinas pendidikan, ya pakai yang dari dinas pendidikan. Bagian Perenq, kepala bagian tidak ada. Jenengan cek di atas ini, di atas ini masih ada kuning-kuning apa enggak? Kalau ada peringatan warna kuning atau warna merah itu dihilangkan dulu, baru nanti diganti isinya data umumnya baru diganti. Kalau diganti dulu ininya masih ada peringatan, tidak akan muncul. Maten nggih. Untuk tenaga pendamping dari tingkat provinsi, pokoknya selain yang SK Bupati yang yang PTT itu dimasukkan di THL. Nanti di keterangannya jenengan isi, misalnya dari provinsi atau dari mana, dari dinas koperasi. Untuk BOP jabatan fungsional, nah, untuk BOP jenengan isinya adalah dilihat dari NIP, lalu jabatan, lalu subunit kerja sama statusnya. Kalau 4 itu sudah benar, insya Allah BOP-nya akan muncul. Kalau enggak, berarti ada salah satu yang salah. Terutama di subunit kerja, karena ngisinya ngikuti peta, Bapak Ibu nggih. Ngikutin peta. Jadi misalnya ada JF, di petanya dia ikut di kepala dinas, tapi jenengan ngisi subunit kerjanya di bidang, itu enggak akan muncul. Jadi subunit kerjanya tetap di bidang. Tetap di kepala dinas, baru di keterangan subunit kerja ada di bidang. Makan nggih. Mutasi antar kelurahan. Oh, kalau mutasi antar kelurahan kan masih dalam satu dalam satu UPD, itu enggak usah ditulis mutasi keluar. Tetap diganti subunit kerjanya aja. Sudah tidak ada. Oh. Coba nggih nanti yang DLH sama Perenq Japri mawon nggih. Biar enggak terlalu lama nanti. Hanya ruangannya mau dipakai ya. Nggih. Kita lanjut aja sebentar karena ruangannya ini mau dipakai. Nggih. Jadi proyeksi 5 tahun ini otomatis Bapak Ibu, jadi jenengan enggak perlu pusing ngisi. Pokoknya diisi yang presenting versi 2 sama entry by name, itu aja. Terus laporan perencanaan kebutuhan ini otomatis dan tidak perlu diisi manual. Kalau yang KGB, KP Sumpah ini manual isinya tetap yang naik gaji berkala berapa, yang naik berapa, pensiun berapa ini monggo diisi secara manual. Isinya di akhir tahun tidak apa-apa, atau dicicil juga tidak apa-apa, monggo. Laporan tahunan mutasi ini diisi manual juga, isinya bisa dicicil tiap bulan, nanti akhir tahun sudah full. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan secara secara umum untuk aplikasi laporan kepegawaian. Nanti lebih jelasnya lagi bisa japri ke saya atau nanti kita diskusi lewat grup. Oke, ada yang belum ikut grup ya? Apa di sini semua sudah ikut grup? Masih ada yang belum? Masih ada yang belum ikut grup? Grup data kepegawaian. Yang mau dilanjutkan lagi Bapak Ibu, monggo. Masih ada 5 menit. Nanti jam 11 di acara di siang hari.
Atau woro-woro durung cukup sih kan. Perlu saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu care atau peduli terhadap data kepegawaiannya, silakan dicek di aplikasi My SAPK. Jika ada data yang tidak sesuai, silahkan dilaporkan kepada kami disertai dengan bukti dukung. Contoh misalkan nama jabatan Bapak Ibu, misalkan jabatan A, ternyata di My SAPK jabatannya adalah B. Nah, itu silahkan dilaporkan ke kami disertai dengan bukti dukung SK. Seperti itu. Jadi kami harap kita peduli dengan data-data kita, terutama yang ada di aplikasi My SAPK, karena itu adalah aplikasi punyanya BKN yang resmi diakui oleh BKN, termasuk data-data di dalamnya. Kemudian untuk peningkatan IP ASN, Bapak Ibu jika telah mengikuti seminar, diklat atau apapun secara kolektif, silahkan dilaporkan ke BKPSDM melalui bidang pengembangan kompetensi, karena itu akan meningkatkan nilai IP ASN Bapak Ibu. Seperti itu nggih, mohon untuk dijadikan perhatian. Dispora belum masuk grup, nanti Japri Mas Nanang biar dimasukkan. Mohon izin Pak Farid, RSUD Bangil. Monggo Bu. Ini terkait dengan IP ASN ini, kami kan banyak ini ternyata kami lihat hasilnya itu di bawah standar semua, karena kita belum memasukkan memasukkan diklat-diklat atau pelatihan. Itu apa kami melaporkan ke BKPSDM atau kita upload sendiri dan bagaimana caranya? Gitu. Oke, baik. Untuk saat ini My SAPK masih belum dibuka untuk bisa diupdate setiap waktu, itu masih belum. Nanti ke depan itu menurut informasi dari BKN akan dibuka. Jadi kapan saja Bapak Ibu bisa mengupdate melalui My SAPK. Tapi untuk saat ini sebelum aplikasi tersebut dibuka oleh BKN, Bapak Ibu bisa melaporkan laporan diklat, seminar dan lain sebagainya ke bidang pengembangan kompetensi BKPSDM. Jadi nanti dilaporkan secara kolektif nggih. Ibu yang dari RSUD nanti dihimpun teman-temannya di RSUD dalam bentuk Excel gitu, direkap, kemudian disertai dengan bukti dukung sertifikatnya. Seperti itu. Kita scan atau kita hard copy atau scan? Scan aja Bu, scan aja. Siap-siap. Oke. Nanti sampaikan ke sini ke bidang pengembangan kompetensi. Oke, siap. Matur nuwun Mas Farid. Oke, sami-sami. Jadi IP ASN itu Bapak Ibu, nilai yang kita bisa lihat saat ini itu adalah hasil dari pengumpulan bukti dukung aspek-aspek yang dilakukan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Jadi kalau di penilaian aspek kinerja ya di IP ASN itu berarti yang digunakan, dinilai atau diukur itu adalah SKP tahun 2022. Begitu juga dengan diklat-diklat. Kalau Bapak Ibu memasukkan diklat tahun 2023, maka akan terupdate di tahun 2024 seperti itu. Ada lagi? Monggo. Kemarin ada kasus ada PNS yang disinyalir mendapatkan bansos, menerima bantuan sosial. Itu sudah kita panggil, kita klarifikasi. Ternyata NIK yang tercatat di BKN atau di My SAPK itu salah. NIK yang tercatat di situ adalah NIK penerima bansos, punyanya pedagang kalau nggak salah. Nah, itu jadi pentingnya validasi data ada di situ. Tolong data-data dasar Bapak Ibu seperti NIK atau
NIK, NIP, NIP, nama itu harus valid. Silakan dicek di My SAPK. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas, nggih? Baik, kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan bisa menjapri Mas Nanang. Atau terkait dengan data-data atau informasi kepegawaian bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Demikian kita akhiri saja, nggih Mas Nanang. Baik, demikian yang dapat kami informasikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.